الله أكبر الله أكبر الله. Masih hari kelas mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. أشهد أن محمدًا رسول الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأقدام وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azimil jabbar wa iyaya nafsi bitaqwallah wattaqullaha ibadallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pada Idul Adha yang insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad farada 'alaikumul hajj fahujju." Faman hajja lillah wa lam yarqus wa lam yaqsub kharaja min zunubihi kayami waladat ummu. Pada Nabi telah diwajibkan atas kita semua haji. Barang siapa yang haji karena Allah, terjaga ucapannya, tingkah laku dan perilakunya, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Al-umrah ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain adalah sebagai penebus dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Dan haji yang diterima oleh Allah, yaitu haji mabrur, tidak ada ganjaran yang tertinggi kecuali akan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat mungkin saat ini keluarga kita, handai tolan kita yang sedang menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tengah-tengah kita membawa haji yang mabrur. Kaitan haji saat ini bisa dikatakan mungkin dan juga bisa dikatakan mustahil. Gampang dan juga sulit. Kenapa gampang dan kenapa mungkin? Kalau sudah panggilan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dinding pembatas kita untuk datang ke Baitullah. Dikatakan mustahil saat ini haji, antriannya lumayan lama. Untuk kita Tangerang Selatan itu antrian haji 25 tahun. Untuk DKI Jakarta ada hampir 30 tahun. Tapi berapapun antriannya, yang penting ada niat dari kita, insya Allah kita berangkat. Tapi kalau ada yang berkata di antara kita belum ada panggilan. Kenapa belum ada panggilan? Karena Anda belum menyetor. Kalau Anda sudah menyetor 25 juta, ada antriannya 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun akan dipanggil. Tapi kalau niat saja untuk menyetor mendapatkan porsi berapa tahun tidak, ya tidak akan pernah ada panggilan. Apalagi tahun 2021 kemarin pemerintah sudah memutuskan batasan usia di atas 65 tahun tidak bisa menunaikan ibadah haji.
Namun kebijakan tahun ini tahun 2023, syukur alhamdulillah mereka yang sudah sepuh di atas 65 tahun bisa berangkat ibadah haji. Itu kaitan mungkin dan mustahil. Dikatakan mungkin kalau sudah panggilan Allah, kalau niat kita sudah mantap, kita bisa berangkat. Tapi kalau tidak terdetik sedikit pun, tidak akan ada panggilan. Bahkan sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib berkata, "Man malaka zadan wa rahilatan tuvallighu ila baitillah falam yahuj summa mata fa ala ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan." Sahabat Ali berkata, barang siapa kita yang memiliki bekal harta yang cukup, punya kendaraan yang menghantarkan dia ke Baitullah, kemudian dia enggan, dia bilang nanti aja haji kalau sudah tua saja. Sebelum dia menunaikan haji kemudian meninggal dunia, maka matinya dalam keadaan Yahudi maupun dalam keadaan Nasrani. Bahkan di lain hadis diperkuat oleh Rasulullah SAW, "Man kana lahu sa'ah falam yudahhi summa mata insya'a Yahudiyan wa insya'a Nasraniyan." Kata Nabi, barang siapa di antara kita punya harta yang cukup, tidak mengganggu keuangan keluarganya, tapi dia tidak membeli seekor hewan kurban, atau di akhir-akhir tahun yang akan datang saja saya berkurban, sebelum dia berkurban kemudian meninggal dunia, meninggalnya dalam keadaan Yahudi maupun dalam keadaan Nasrani. Akan diperkuat lagi Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudahhi summa mata wala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai harta yang cukup untuk membeli seekor hewan kurban, maka jangan dekat-dekat tempat kami sujud. Tidak diakui kita sebagai umat Muhammad. Kenapa kaitan haji, kaitan kurban diancam kita mati dalam keadaan Yahudi maupun dalam keadaan Nasrani? Sejak lahir kita, orang tua kita mengazankan kita. Ketika kita lahir kita, orang tua kita mengiqamahkan kita. Artinya kita sejak lahir diharapkan sebagai muslim, tapi ketika kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan, akan mati dalam keadaan Yahudi maupun dalam keadaan Nasrani. Bukan kaitan hajinya, bukan kaitan kurbannya, karena kita enggan menggunakan kesempatan yang Allah sudah berikan. Apa yang Allah berikan kesempatan buat kita? Sehat, harta yang cukup, kemudian ada kesempatan, itu waktu. Tapi kalau di antara kita yang mengakhir-akhirkan kemudian tidak bisa melaksanakan, itulah orang yang tidak menggunakan kesempatan. Sama kaitan kita sehari-hari, kita dibuai dengan rutinitas. Kita kan sibuk sehari-hari dalam satu pekan rutinitas. Hari Senin, Selasa, Rabu, fasolli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurban. Orang yang berkurban itu orang yang sholat. Orang yang sholat itu bisa berkurban. Jangan sampai berkurban tok, tapi sholatnya tidak. Syukur-syukur kita bisa sholat, juga bisa kita kurban. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Secara filosofis, ketika ibadah kurban ini kita tanamkan, alangkah indahnya kehidupan kita dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat. Tapi ketika jiwa berkurban hilang dalam keluarga kita, jiwa berkurban hilang dalam masyarakat kita, maka kiamat akan datang. Karena dalam keluarga ada seorang suami rela berkorban demi kepentingan anak dan istrinya. Subhanallah, indah. Kalau dalam masyarakat ada orang-orang yang mau berkorban kepentingan pribadinya untuk kepentingan masyarakat, indahnya luar biasa. Maka dalam kehidupan di dunia ini kita diumpamakan seperti kapal yang besar.
Iwa dunia bi arba'atin apa? Tegaknya dunia karena 4 golongan manusia. Ada yang namanya imam, pemimpin, imamun adil. Pemimpin kalau mau berkorban demi masyarakatnya, indah surga. Tapi ketika pemimpin yang mengorbankan kepentingan masyarakat, bisa jadi neraka. Kepentingan masyarakat kecil, ya Pak ya. Kepentingan masyarakat yang besar, luas, untuk kepentingan pribadi, neraka. Dan kapan itu ada guru, ada orang pintar, ada ulama. Kalau ulama orang pintar membodohi orang-orang yang sudah bodoh, tidak mau berkorban demi untuk memintarkan orang yang bodoh, maka kebodohan akan menaikkan. Di antara yang kita korbankan adalah tidak mendapatkan menerima dagingnya, darahnya, tapi Allah ingin ketakwaan. Baina kala tadri idza atal lailu hatta isyu ila al-fajr. Bekalilah diri kamu dengan takwa, sebab di antara kita tidak ada yang bisa menjamin apabila datang malam apakah besok fajar masih hidup. Amin sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat, masih muda, segar bugar, meninggal dunia. Yang meninggal bukan engkongnya, malah cucunya. Wa kam min alilin asya di kulidah. Berapa banyak orang yang sudah usia lanjut tapi tetap sehat. Karena syarat kematian tidak mesti harus pulang. Karena syarat kematian tidak mesti karena sakit. Jamaah bisa buka dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Ketika Nabi Allah Ismail sedang lucu-lucunya, dan kita sebagai orang tua sedang mengharap turunan, dan keturunan itu sudah ada depan mata, sedang lucu-lucunya ada perintah Allah. Balamma balagha mahu saya qala ya bunayya inni ara bil manam anni asbau. Ada perintah dari Allah untuk menyembelih anak tercinta. Kita tidak bisa terbayang dalam diri kita sedang mengharap keturunan, ada perintah. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim bermimpi dalam puasa, ada namanya puasa tarbiyah. Tarbiyah itu masih ragu-ragu. Jadi perintah Allah apa bunga mimpi. Tapi terus berikutnya Nabi Allah Ibrahim masih diperintahkan untuk menyembelih. Kami dari Masjid Al-Ikhlas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dari Masjid Al-Ikhlas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi ada yang kuliah Sabtu Minggu. Dua, tiga, yuk. Kami dari Masjid Al-Ikhlas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Yunus, Alfian, Saja Zuli, Keren ya, Terus Samsudin, Terus Sunarti. Lihat dulu. Apa itu namanya? Ini dari Farah. Hah? Torpedo. Torpedo ada. Torpedo. Keren, keren.
الله أكبر الله